Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu tentang Komandan Hizbullah tewas dalam serangan presisi. Tapi ini bukan kabar biasa. Jika klaim Israel benar, yang dihancurkan bukan cuma orang, tapi kemampuan tempur di garis depan. Siapa target berikutnya? Bagaimana mungkin satu serangan singkat tanpa pertempuran panjang bisa langsung mengubah keseimbangan di medan perang? Dan kenapa yang disasar bukan markas besar, bukan juga fasilitas militer, melainkan satu individu yang justru berada di balik sistem tempur paling berbahaya? Apakah ini sekedar eliminasi target atau bagian dari strategi yang lebih besar untuk membongkar kekuatan dari dalam? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Komandan Hizbullah tewas dalam serangan presisi. Tetapi ini bukan kabar biasa, karena jika klaim Israel benar, yang dihancurkan bukan hanya satu orang, melainkan satu fungsi tempur yang sangat penting di front Lebanon Selatan. Nama target itu adalah Hasan Muhammad Bashir. Pada 26 Maret 2026 waktu setempat, militer Israel mengumumkan bahwa Bashir tewas dalam sebuah serangan udara di area Hajir, wilayah yang berada di selatan Lebanon. Pengumuman itu tidak muncul bersamaan dengan ledakan. Tidak ada siaran langsung dari lokasi saat serangan terjadi. Yang muncul justru setelah semuanya selesai. Sebuah pola yang sudah sering terlihat dalam operasi militer berbasis intelijen. Yang terlihat sederhana di permukaan, sebenarnya menyimpan proses panjang di belakangnya. Serangan seperti ini biasanya tidak terjadi secara acak. Target tidak dipilih dalam hitungan jam. Pergerakan dipantau, pola aktivitas dianalisis, dan lokasi dipastikan sebelum keputusan akhir diambil. Momen serangan pun tidak dipilih sembarangan, hanya satu kondisi yang dicari, saat target tidak memiliki ruang untuk menghindar. Ketika waktu itu tiba, serangan dilakukan dengan cepat dan langsung ke titik yang sudah ditentukan. Tidak ada rentetan bom, tidak ada suara peringatan panjang, hanya satu titik yang dihantam dengan presisi. Dalam banyak kasus serupa, target berada di kendaraan atau lokasi terbuka, lalu diserang dari udara. Dalam hitungan detik, tidak ada pertempuran panjang. Hasilnya seringkali sudah ditentukan, bahkan sebelum rudal diluncurkan. Tak lama setelah serangan itu, laporan mulai beredar bahwa target telah tewas di lokasi. Baru keesokan harinya, militer Israel mengonfirmasi bahwa Hasan Muhammad Bashir adalah sasaran utama dan telah dieliminasi. Cara penyampaian seperti ini bukan hal baru. Informasi dirilis setelah operasi selesai, ketika risiko terhadap misi sudah tidak ada lagi. Yang membuat peristiwa ini langsung terasa berbeda, bukan hanya siapa yang tewas, tetapi bagaimana cara ia ditargetkan. Ini bukan serangan luas untuk menghancurkan infrastruktur. Ini bukan juga aksi balasan spontan. Ini adalah eliminasi terarah yang mengincar satu individu dengan peran tertentu. Dan waktu kejadian ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan militer di wilayah Lebanon Selatan terus meningkat. Aktivitas militer semakin intens, pergerakan pasukan semakin dalam, dan wacana pembentukan zona keamanan kembali mencuat ke permukaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa medan perang sedang mengalami perubahan. Dalam situasi seperti ini, setiap target yang dipilih biasanya memiliki nilai strategis, bukan sekedar siapa yang terlihat penting di permukaan, tetapi siapa yang memegang peran kunci dalam menjaga kemampuan tempur tetap berjalan di lapangan. Itulah yang membuat nama Bashir langsung menarik perhatian. Karena ketika sebuah serangan dirancang dengan tingkat presisi seperti ini, biasanya tujuannya bukan hanya untuk menghilangkan satu individu. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disentuh.
sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan bagaimana perang di garis depan akan berlangsung dalam hari-hari berikutnya. Yang membuat nama Hasan Muhammad Bashir menjadi penting, bukan hanya karena posisinya, tetapi karena fungsi yang ia pegang di lapangan. Menurut militer Israel, ia adalah komandan dalam unit rudal anti-tank Hizbullah. Ini bukan unit biasa. Ini adalah salah satu elemen yang paling menentukan dalam pertempuran darat di wilayah Lebanon Selatan. Dalam konflik modern, banyak orang lebih fokus pada serangan jarak jauh seperti roket dan drone. Padahal, di garis depan, ancaman paling langsung terhadap pasukan darat sering datang dari senjata anti-tank. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, menghentikan pergerakan pasukan, dan menciptakan tekanan konstan pada unit yang bergerak maju. Dampaknya bukan hanya pada kerusakan fisik. Kehadiran unit anti-tank memaksa pasukan lawan bergerak lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih terbatas. Setiap langkah maju harus diperhitungkan. Setiap kendaraan menjadi target potensial. Dalam kondisi seperti ini, satu tim kecil dengan kemampuan yang tepat bisa mengubah arah pergerakan di satu sektor. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Hizbullah masih mengandalkan taktik ini secara aktif. Mereka tidak selalu bertempur dalam formasi besar. Sebaliknya, mereka menggunakan unit kecil, bergerak cepat, dan menyerang dari posisi yang sulit diprediksi. Dalam pola seperti ini, peran komandan menjadi sangat penting. Komandan tidak hanya memberi perintah, ia mengatur posisi, menentukan waktu serangan, dan memastikan setiap tim bekerja dalam koordinasi yang tepat. Ia juga menjadi penghubung antara pengalaman tempur lama dengan operator baru yang terus dilatih. Ketika seseorang seperti Bashir berada di posisi ini, ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga penghubung antar kemampuan. Itu sebabnya, kehilangan satu orang dalam posisi seperti ini tidak bisa dilihat sebagai kehilangan biasa. Dampaknya tidak langsung terlihat dalam hitungan jam, tetapi bisa terasa dalam ritme operasi di lapangan. Koordinasi bisa terganggu, respons bisa melambat, dan efektivitas serangan bisa berubah. Yang membuat situasi ini semakin relevan adalah kondisi medan saat ini. Aktivitas militer di Lebanon Selatan terus meningkat. Pergerakan pasukan Israel semakin dalam dan tekanan terhadap posisi Hizbullah semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menghentikan atau memperlambat pergerakan lawan menjadi sangat penting. Dan di titik inilah, unit anti-tank memainkan peran kunci. Bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai garis pertahanan aktif. Mereka bukan hanya menunggu, tetapi menyerang secara langsung untuk menciptakan jarak dan tekanan. Jika benar Bashir terlibat dalam mengembangkan dan mengordinasikan kemampuan ini, maka eliminasi dirinya bukan sekedar penghilangan satu figur. Ini adalah upaya untuk menyentuh salah satu sistem yang menjaga keseimbangan di medan pertempuran. Dan ketika satu sistem mulai terganggu, perubahan tidak selalu terjadi secara dramatis. Terkadang, perubahan itu datang perlahan, terlihat kecil di awal, tetapi mulai terasa ketika pergerakan di lapangan menjadi berbeda dari sebelumnya. Jika dilihat secara lebih luas, eliminasi Hasan Muhammad Bashir tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini lebih masuk akal ketika ditempatkan dalam pola operasi yang mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Tekanan militer di Lebanon Selatan meningkat secara bertahap, bukan dalam satu gelombang besar, tetapi melalui langkah-langkah yang terukur dan berlapis. Yang terlihat di permukaan adalah pergerakan pasukan dan intensitas serangan. Namun di balik itu, ada pendekatan yang lebih spesifik. Bukan hanya menyerang area, tetapi memilih titik-titik yang dianggap menjaga kemampuan tempur tetap berjalan. Ini bukan tentang menghancurkan seluruh struktur sekaligus, tetapi tentang mengganggu fungsi-fungsi penting satu persatu. Dalam konteks ini, target yang dipilih biasanya memiliki peran yang tidak selalu terlihat oleh publik. Mereka bukan selalu figur yang paling dikenal, tetapi mereka berada di posisi yang membuat sistem tetap aktif.
Ketika individu seperti ini dihilangkan, efeknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi mulai terasa dalam koordinasi dan kecepatan respons di lapangan. Pola ini juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di sisi lawan. Dalam beberapa laporan, Hizbullah disebut telah menyesuaikan struktur operasionalnya. Mereka bergerak dalam unit yang lebih kecil, mengurangi jejak komunikasi, dan berusaha membuat jaringan mereka lebih sulit dilacak. Pendekatan ini dirancang untuk bertahan dalam tekanan yang tinggi dan menghindari kehilangan besar dalam satu waktu. Namun, pendekatan seperti ini juga memiliki titik lemah. Ketika struktur menjadi lebih terpisah, peran penghubung menjadi semakin penting. Setiap komandan yang mampu menjaga alur koordinasi antar unit menjadi kunci. Disinilah nilai dari target seperti Bashir menjadi lebih jelas. Ia berada di titik yang menghubungkan kemampuan, bukan hanya menjalankan satu bagian kecil. Ketika titik seperti ini diserang, efeknya bisa menjalar ke berbagai arah. Bukan hanya pada satu lokasi, tetapi pada cara unit-unit kecil beroperasi secara keseluruhan. Ritme serangan bisa berubah, waktu respons bisa bergeser, dan kepercayaan antar unit bisa terganggu. Di sisi lain, pesan yang dikirim juga tidak kalah penting. Operasi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun struktur sudah diubah menjadi lebih tertutup, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi tentang kemampuan menemukan dan memastikan target dalam kondisi yang sangat terbatas. Arah strategi yang terlihat saat ini bergerak pada satu fokus utama, bukan hanya menekan dari luar, tetapi mengurangi kemampuan dari dalam. Setiap langkah dirancang untuk membuat sistem lawan bekerja dengan lebih lambat dan lebih berat dari sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, perubahan tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Terkadang, perubahan datang dalam bentuk yang lebih halus. Satu peran hilang, satu koordinasi terganggu, satu respons menjadi lebih lambat. Dan dari titik-titik kecil itulah, keseimbangan di medan pertempuran mulai bergeser sedikit demi sedikit. Yang terlihat dari luar mungkin hanya satu nama yang hilang dari medan pertempuran. Tetapi di balik itu, ada perubahan yang lebih dalam, yang tidak selalu langsung terlihat oleh publik. Ketika satu fungsi mulai terganggu, ritme pergerakan ikut berubah. Keputusan menjadi lebih lambat. Respons menjadi tidak secepat sebelumnya. Dan dalam perang, perbedaan kecil seperti itu bisa menentukan arah berikutnya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa konflik di Lebanon Selatan tidak lagi sekedar pertukaran serangan. Ada pendekatan yang lebih terarah, lebih terukur, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar menjaga kekuatan tetap berjalan di lapangan. Bukan hanya siapa yang diserang, tetapi apa yang sedang disentuh dari dalam sistem itu sendiri. Di titik inilah, setiap peristiwa kecil mulai memiliki makna yang lebih besar. Bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pola yang perlahan membentuk arah konflik ke depan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.